Salam, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, edisi 1 Desember tahun 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, di saat ini mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menuntun perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Hingga di hari ini kami telah memasuki bulan yang ke-12 di tahun 2021. Menandai dan mendasari seluruh perjalanan kehidupan kami di awal bulan Desember ini. Kembali kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan kami untuk dapat memahami maksud Tuhan lewat firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama-sama di saat ini. Sehingga firman ini menjadi penuntun bagi langkah hidup kami di sepanjang bulan Desember tahun 2021 ini. Karena itu Tuhan berfirman-Lah, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan yang hendak menuntun perjalanan hidup kita di awal bulan Desember tahun 2021 ini terangkat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, demikian bagian firman Tuhan bagi kita, dan berbahagia bagi kita semua yang mendengarkan dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan ini dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kekal selama-lamanya. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan Yesaya 64 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8, maka tema yang diberikan bagi perenungan firman Tuhan di saat ini berbunyi memaknai Minggu Advent. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, syukur kepada Tuhan yang telah menuntun perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2021 ini. Hingga di hari ini, sebagai orang-orang percaya, kita semua telah berada atau memasuki bulan yang ke-12. Bulan yang terakhir di tahun 2021 ini. Dan dalam kalender gerejawi, kita telah berada
di minggu-minggu Adventus atau minggu-minggu Advent. Secara khusus, perayaan Minggu Advent di tahun ini telah kita awali bersama-sama, tepatnya pada hari Minggu tanggal 28 November yang lalu. Dan kita akan terus berada atau menjalani minggu-minggu Advent ini selama 4 minggu berturut-turut sebagai masa atau waktu di mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Adventus atau Advent mempunyai arti yaitu kedatangan atau mengunjungi. Jadi ketika kita memasuki Minggu Advent ini, kita sedang memasuki dan menjalani minggu-minggu penantian akan kedatangan Kristus, Sang Mesias. Pada minggu-minggu ini, warna khasnya adalah ungu dan ditandai dengan penyalaan lilin yang dimulai dengan 1 lilin sampai 4 lilin, sesuai dengan 4 minggu yang akan kita jalani. Keempat lilin ini melambangkan harapan, cinta, sukacita, dan perdamaian. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kita merayakan minggu-minggu Advent ini? Seperti apakah suasana hati kita? Apakah minggu-minggu Advent ini masih mendapat tempat di hati kita? Saudara pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan-pertanyaan ini hendak menuntun kita kembali untuk melihat dan belajar bagaimana suasana hati bangsa Israel ketika mereka berseru kepada Tuhan. Di ayat 5 dan ayat 6 pembacaan kita, terlihat bagaimana bangsa Israel menyadari dan mengakui bahwa jika Tuhan murka, betapa mengerikannya hidup manusia. Nabi Yesaya mengatakan bahwa manusia telah berdosa dan memberontak sejak dahulu kala. Ia hanyalah seorang yang najis. Bahkan segala kesalehannya seperti kain kotor, layu seperti daun, dan lenyap seperti daun yang diterbangkan angin. Itulah keberadaan manusia. Dan setelah pengakuan tersebut, bangsa Israel menyadari diri dan sungguh-sungguh mereka berharap kepada Allah. Seperti terungkap di ayat 8 pembacaan tadi. Suatu sikap penyerahan diri secara sungguh-sungguh kepada Allah. Nabi mengatakan bahwa manusia itu tidak berdaya. Hanyalah tanah liat dan Tuhan itu pencipta. Jadi, dalam keterbatasan itulah Nabi memohon agar Tuhan tidak murka. Dan Tuhan mau untuk melupakan dosa manusia. Dan alasan Nabi ini menjadi lebih kuat dalam permohonan itu adalah dengan menyebut Israel sebagai umat Tuhan. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagaimana dengan kita? Untuk memaknai Advent ini, Pendeta Eka Dharma Putra mengutip pikiran Agustinus yang berkata, kita harus menyadari bahwa kita seolah-olah seperti orang yang sedang tenggelam. Oleh sebab itu, kita meronta-ronta, tangan kita menggapai-gapai, kita berusaha untuk mengangkat kepala kita dari dalam air, untuk mencari udara, untuk bisa bernafas.
Inilah satu-satunya cara untuk bisa bertahan hidup. Menurut Agustinus, tokoh gereja yang terkenal itu, orang Kristen itu seharusnya mencari Tuhan seperti orang yang tenggelam kemudian berusaha mencari udara. Ibarat seperti itulah kehidupan orang Kristen seharusnya. Seperti seorang yang tenggelam lalu berusaha untuk menyelamatkan diri. Berusaha untuk bisa muncul ke permukaan air supaya ia bisa hidup. Supaya ia bisa menghirup udara. Untuk itulah, pemirsa yang terkasih, di saat kita memasuki minggu-minggu Advent ini, kita tidak hanya sibuk dengan persiapan-persiapan untuk menuju kepada perayaan Natal. Persiapan-persiapan yang bersifat lahiriah. Tetapi kita semua perlu ada dalam suatu penghayatan yang sungguh bersama-sama dengan Tuhan. Dalam mempersiapkan diri menyongsong masa raya Natal ini, kita perlu untuk ada dalam suatu persekutuan dengan Tuhan. Minggu-minggu Advent ini hendak mengajak kita untuk ada dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam menantikan kedatangan Tuhan ini, kita perlu untuk terus mengoreksi, mengintrospeksi diri kita, kehidupan kita, dan juga memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik dan yang terbaik. Kita juga perlu untuk menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, dalam minggu-minggu Advent ini, sangat perlu bagi kita untuk menjaga kekudusan hidup kita. Dalam menantikan kedatangannya atau kedatangan Tuhan, kita harus bersikap aktif. Bukan bersikap pasif. Aktif untuk membangun persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Aktif untuk melakukan segala perintah dan pengajaran firman-Nya, sehingga hidup kita benar-benar menjadi kesaksian bagi dunia ini tentang Kristus yang kita sembah dan kita imani dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dalam perenungan kita di sepanjang minggu-minggu Advent ini, akuilah segala keterbatasan yang ada di dalam diri kita. Dan teruslah bermohon kepada Tuhan, agar Ia memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kiranya minggu-minggu Adventus ini benar-benar memberikan makna dalam kehidupan kita. Dalam mempersiapkan diri pribadi, keluarga, dan persekutuan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus melalui perayaan Natal di penghujung tahun ini. Tetapi juga untuk menyambut kedatangannya pada kali yang kedua sebagai Tuhan, Raja, dan Hakim yang adil. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita memaknai minggu-minggu Advent yang kita jalani bersama ini. Untuk mempersiapkan diri kita pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kita. Untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Kuatkan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat melakukan firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama di saat ini. Sebagai
orang-orang percaya, kami perlu menghayati sungguh makna dari Advent, masa penantian akan kedatangan Tuhan. Biarlah lewat firman ini kami belajar dari pengalaman bangsa Israel yang mengaku segala keberdosaan mereka, segala ketidaksetiaan mereka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan mereka. Tuhan mengangkat dan menyelamatkan mereka. Minggu-minggu Advent ini mau mengajar kami, tapi juga mengajak kami sebagai pribadi dan keluarga, sebagai persekutuan orang-orang percaya, untuk datang dan mengaku di hadapan Tuhan, betapa hidup kami penuh dengan dosa. Betapa kami sering melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami memohon Tuhan memulihkan seluruh keberadaan hidup kami, pribadi, keluarga maupun persekutuan, supaya kami benar-benar layak untuk menyambut kedatangan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya melalui perayaan Natal di tahun ini, tapi lebih daripada itu, untuk menyambut kedatangan Engkau ya Tuhan, sebagai Raja dan Hakim yang adil. Pada kali yang kedua nanti. Biarlah minggu-minggu Advent ini akan membawa kami kepada perenungan yang mendalam tentang arti keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami manusia yang berdosa. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, supaya kami benar-benar mempersiapkan diri kami. Kami ada dalam perenungan yang panjang. Kami ada dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kami benar-benar mempersiapkan diri. Dan perayaan Natal yang akan kami peringati dan rayakan bersama di penghujung tahun ini akan benar-benar bermakna bagi kehidupan kami. Kami tidak hanya melakukannya sebagai suatu perayaan secara seremonial, tetapi benar-benar bermakna bagi perjalanan hidup kami di penghujung tahun ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kiranya firman ini menguatkan kami, firman ini menuntun perjalanan hidup kami di sepanjang 4 minggu Advent yang akan kami jalani. Supaya kami benar-benar mempersiapkan diri kami. Kami benar-benar mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Tuntun dan berkatilah seluruh perjalanan kehidupan umat-Mu di sepanjang minggu-minggu Advent ini ya Tuhan Yesus. Setiap pribadi dan keluarga, bahkan persekutuan orang-orang percaya dimanapun mereka berada, biarlah minggu-minggu Advent ini mau membawa kami semua untuk datang kepada Tuhan. Untuk membangun persekutuan bersama-sama dengan Tuhan dan sesama kami. Untuk merenungkan dan menghayati karya keselamatan Kristus bagi kami manusia yang berdosa. Bapa berkati seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada. Dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan ini, Tuhan beri kekuatan. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Dan biarlah di sepanjang minggu-minggu Advent ini, mereka terus menghayati kasih Tuhan yang telah menuntun perjalanan mereka. Sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik. Hati, pikiran, dan segenap hidup mereka untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Dan biarlah tangan pengasihan Tuhan juga akan terus menuntun perjalanan kehidupan mereka untuk mengakhiri tahun 2021 ini dengan selamat dan memasuki tahun anugerah Tuhan yang baru. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh
program pelayanan melalui Tabura Injil, Klasis GKI Yapen Selatan, di sepanjang bulan Desember ini Tuhan. Melalui pewartaan firman yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, kiranya memberi kekuatan, motivasi bagi seluruh kehidupan umat-Mu dalam menjalani minggu-minggu Adventus ini Tuhan, bahkan sampai memasuki masa raya Natal, bahkan mengakhiri tahun ini. Biarlah kasih, damai, dan sukacita Allah senantiasa hadir di tengah-tengah seluruh perjalanan kehidupan umat-Mu di sepanjang bulan Desember ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah pewartaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Selamat menjalani minggu-minggu Advent. Tuhan Yesus Kristus memberkati.